selama ini isu atau kasus Fufafa itu sebagai starting point itu masih dikatakan wah itu kan hanya omongan. Tidak. Saya percaya betul dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Saya percaya betul kemampuan diri kita. Kalau Ibu dan Bapak punya sosial media, ya, sampaikanlah suara ini. No viral, no justice. Bapak dan Ibu, tadi Pak Lukas tidak salah, ya, karena memang benar kalau dikatakan ada yang selalu bilang, cewek itu bilang, Roy Suryo itu ya Papa, gitu ya. Saking senangnya, saya sampai pakai kaos Papa. Tapi kaosnya judulnya Pupu Papa adalah aib nasional. Jadi ini perlu saya kasih penjelasan dulu ya. Nanti ada yang komentar, pakai kaosnya kok kebalik? Lah, memang sengaja dibalik. Harusnya pakainya ini yang di depan. Cuman kalau gini kan nanti nggak kelihatan, ya toh? Nah, sengaja. Baik, teman-teman semua, saya mohon izin untuk sama menyamakan persepsinya. Saya punya sedikit presentasi. Nanti presentasi ini ada di panitia. Yang mau ngopi silahkan, ya. Dan mau disebarluaskan silahkan. Presentasi ini bukan punya copyright, tapi copyright, ya. Kopinya di lab kan, jadi kopinya itu nomor handphone saya, dan kalau ada apa-apa nanti silahkan bisa WA ke sana. Next, lanjut. Kita ini menjadi bagian dari penduduk dunia. Kenapa IT itu sekarang cepat sekali mengedarkan? Penduduk dunia yang 8 miliar, orang yang bicara soal sosial media itu 5 miliar sekian. Posisi handphone di dunia itu 8 miliar. Bagaimana posisi Indonesia? Lanjut, next. Indonesia punya 278,7 juta jiwa. Handphonenya lebih banyak, 353, jadi tepat sekali peredaran itu. Dan yang punya sosial media itu 185 koneksi internet dan 139 juta. Artinya di antara 139 juta ini ada yang namanya BIN. Apa itu BIN? Itu yang membantu kita, Badan Intelijen Netizen. Nah, itulah sebenarnya yang menemukan Pupu Papa. Ya. Saya atau kita itu merangkai saja, tapi untuk menyamakan persepsi, lanjut, next. Jadi apa yang saya lakukan ini sebenarnya adalah menggabungkan kekuatan kita. Kita tuh juga nggak ada apa-apanya kalau kita tidak bersatu. Teman-teman netizen itu mendapatkan data-data yang ada. Semua data itu dikumpulkan dari mana saja. Kemudian ada yang satu dua menjahitnya menjadi sebuah information, tapi belum bunyi. Kitalah di sini yang menggabungkan information itu menjadi knowledge. Dari knowledge inilah harusnya, tadi kata Pak Lukas, dan itu tugas dari Pak Abraham Samad, tugas Pak Sam, itu yang kemudian menjadi sebuah wisdom atau sebuah kebijakan atau sebuah garis akhir. Itulah tujuan kita. Jadi kita harus punya tujuan ini, Pak Samad. Jadi tidak hanya berhenti, tidak hanya omong-omong di sini. Lanjut, next, Pak Samad. Nah, supaya semua sama, apa sih Kaskus itu? Kaskus itu adalah forum diskusi asli Indonesia. Dulu dari kata kasak kusuk. Mulai tayang Sabtu 9 November 1999. Jadi ini asli Indonesia. Dibuat oleh 3 orang yang waktu itu masih study di Amerika. Ada Andri Darwis, ada Ronald Stefanus, dan ada Budi Darmawan. Mereka tugas akhir dan mereka membuat sebagai tugas akhir diskusi sebuah forum. Dulu di zaman tahun 99, kita kalau diskusi itu masih pakai laptop atau bahkan masih pakai PC, masih pakai komputer. Kita belum bisa tukar-tukaran foto, apalagi video. Jadi waktu itu masih teks, bentuknya masih mailing list. Ya. Nah, berubah kemudian dari kaskus.com ke kaskus.us ke Amerika waktu itu. Karena apa? Karena waktu itu ada serangan virus. Tapi kemudian tahun 2008 ini mulai dikelola secara profesional dan ditarik ke Indonesia. Poinnya apa, teman-teman? Sebenarnya kalau aparat mau menyidik soal kasus ini gampang banget. Karena apa? Karena servernya itu ada di Indonesia. Pertama ada di Mangga Besar, kedua ada di Melawai, sekarang ada di daerah Kuningan. Jadi sebenarnya ini tinggal niat. Wong luar negeri saja itu bisa dapat datanya. Orang mau bikin cuitan di Twitter aja cepat bisa dapat sumbernya, apalagi cuman kasus yang ada di Indonesia. Jadi ini sempat populer sebelum ada Facebook, sebelum ada Instagram, sebelum ada Twitter, apalagi ada TikTok.
Kaskus adalah forum diskusi. Tapi banyak kan akhirnya dipakai untuk forum jual beli. Dulu Kaskus kenapa populer? Karena hanya itu yang untuk diskusi. Dan ada dua diskusi yang sangat populer. Namanya Fight Club. Fight Club itu 4 orang bertarung ide. Tapi karena saking tarungnya malah saking berkelahi, maka itu ditutup. Satu lagi yang populer adalah BB17. Buka-bukaan 17 tahun. Nah, itulah makanya tren di Kaskus itu ada dua. Tren diskusi politik dan tren yang sifatnya jur. Maka nanti akan kita lihat. Sangat populer sebagai FGD dan tahun 2012 masuk kembali ke Indonesia. Jadi intinya kita bisa desak aparat. Gampang sebenarnya mengusut si Papa itu karena servernya ada di Indonesia. Lanjut, next. Inilah Kaskus. Dan kita langsung pada satu subjek yang akhir-akhir ini sangat mencuat, yaitu salah satu akun yang namanya Bubu Bapak. Dilihat dari picture message-nya atau profil picture-nya, ini udah jelas sebenarnya anaknya ini kenapa gitu, atau orang yang punya ini sebenarnya sifatnya apa. Dia sengaja pakai simbol pork festival, festival makanan babi, tahun 2016 di Semarang. Waktu itu ada di Plaza Semarang. Jadi dilihat saja sudah kelihatan. Nanti akan kelihatan sifat-sifat dari orang yang punya akun Kaskus ini. Dan dia memang sudah disebut Kaskus edik. Kalau Kaskus yang masih awal, dia Kaskuser namanya. Tapi kalau sudah edik, itu berarti tiap hari bisa posting banyak. Lanjut, next. Dia juga punya akun, namanya Cilipari. Cilipari itu juga ada akun di Kaskus, tapi tidak terlalu aktif. Lanjut, next. Nah, saya akan menunjukkan kalau sementara ini banyak hoax yang mengatakan kita ini para pejuang ini hanya omong-omong saja. Silakan lihat presentasi ini. Nanti ini benar-benar ilmiah dan siap diuji coba. Ya, detail banget. Jadi, pertama kali adalah ini ada akun namanya RKGBRN. Siapa RKGBRN? Dilihat dari kata-katanya jelas. Jadi ada yang tanya, RKGBRN, Gibran, iya kabarmu? Ya ikut kampanye Papa tercinta di Jakarta. Ini 2012. RKGBRN adalah Gibran. Clear. Ini banyak sekali. Ya, saya contohkan satu aja. Next. Nah, apa yang Fafa ini memang menurut saya sudah di luar nalar manusia. Dia pernah nulis Fafa ini tahun 2014. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas menunjuk dia ngibarkan bendera merah putih, lalu berteriak titik gitu ya. Kembalilah ke pelukanku. Terus habis itu dia gelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas nyampe di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Saya bukan psikolog apalagi sihat, karena Dr. Tipa pernah menjelaskan makna ini. Orang yang menulis seperti ini orang yang sakit jiwa. Iya, nggak jelas ini pikirannya. Lanjut, next. Ini dia nulis 2014 Agustus. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah ditren istri punya anak homo. Tinggal satu, gagalnya pres. Silahkan dibaca. Ya, saya aja nggak kuat sampai baca Pak Edi. Ya. Lanjut, next. Nah, ini nggak usah saya baca semua ya, tapi kotor sekali kata-katanya ya. Tuh, yang paling kanan tuh, ganteng-ganteng. Ya. Ini pengamat apa sih? Pengamat ya. Inilah tulisan-tulisan dari Buku apa. Lanjut. Saya nggak perlu bacakan semua, nanti copy aja. Ini sudah saya kumpulin biar gampang. Kalau Prabowo buta hatinya, kalau gua jadi Najwa, gua tampolin satu-satu orangnya Prabowo. Terus ini ada fotonya Pak Prabowo, terus dikatakan muka pembantu itu, ya. Prabowo makan gorengan, besoknya langsung gitu. Aduh, kasar banget orangnya. Lanjut, next. Nanti tugas ini Mbak Bivitri, Kang Deddy, terus Pak Eros ini untuk ini orang dengan kayak gini itu kayak apa gitu ya. Saya bawa bukti-bukti. Boleh bawa sabu asalkan seiman. Ya. Wok, goblok gitu. Itu bukan BK, itu hinaan untuk Pak Prabowo. Wok gitu ya. Gagal, ya. Jalan lunak KNTL itu artinya apa ya? Lunak, ya. Nggak ngerti ya. Lanjut, next. Ini bahkan menghina lambang negara kita yang waktu itu dipakai oleh Pak Prabowo, Garuda Merah. Garuda Merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi, ya kan? Segera beli pembalut biar nggak bocor dulu, karena beliau kan sering bilang bocor. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, ntar bisa diculik kampret. Ini kan memang menyerang kepada kampret. Oh nasibku saya tidak tahu apa-apa TPID. Ingat Pak Prabowo waktu itu dikasih pertanyaan oleh Jokowi soal TPID.
waktu di debat capres. Ya, coba tanya atasan saya. Jadi ini kasar banget anaknya. Terus lanjut. Nah, selain itu dia punya ketertarikan terhadap bagian tubuh wanita. Sini, coba lihat susunya. Ini ada gambar di atas sebenarnya. Yang gambar seksi, tapi nggak saya tampilkan. Next, lanjut. Nah ini, saya nggak usah baca lah ya. Lanjut, next. Nah, ini adalah untuk menjelaskan. Kalau tadi RKGBRN, saya menjelaskan apa itu akun Cilipari. Cilipari adalah akunnya Gibran. Karena ada ucapan selamat juga. Congrats, putra pertama Presiden Joko Widodo dikabarkan akan bertemu mantan putri. Orang ngirimnya ke Cilipari. Berarti kita sudah dapat dua identitas. RKGBRN dan Cilipari. Lanjut, next. Nah, ini juga ada yang menyerang pemerintahnya Pak Jokowi, pemerintahan, tapi dia jawab pelutuh yang ya. Asuh ya. Lanjut, next. Nah, ini jadi niat dia tuh juga sudah kelihatan. Tanggal tua, penaknya ngedit foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus. Dia lupa dia ngetiknya itu di Cilipari. Jadi dia kadang-kadang lupa ngetiknya itu di Cilipari atau di Bupapa. Dia lagi ngetik di Cilipari. Tahu siapa pemilik Cilipari? Jelas kalau ini. Nggak usah ditanyain lagi. Kalau Kaskus kan ada yang salah. Ya. Bahkan IG-nya itu sudah Markobar 1996. Itulah Instagramnya Martabak Kota Barat waktu itu. Lanjut, next. Nah, negeri kian hancur, akankah Prabowo Subianto tinggal diam? Nah, terus kemudian ada sang putra mahkota, Pangeran Gemulai Didit Dedi Prasetyo. Dia nulis lah, katanya pacaran sama Velove. Jangan-jangan settingan biar nggak dikatain. Ya. Next, lanjut. Jadi teman-teman, ini banyak sekali kayak gini. Supaya nggak terlalu lama, next saja. Ya. Ini silahkan dibaca. Keponakan lu juga jago acting di Ranjang. Ini bukan Didit, tapi satunya. Ya, itu. Dalam kurung ini. Lanjut, next. Pemerintah tunjangan anak-anak istri dihapus. Salah itu sendiri jadi PNS. Pasal. Kata-kata paling banyak kata itu. Ya. KONTOL itu tadi. Lanjut, next. Nyindir Wowo cerai sama istri pas pilpres mau rujuk tapi nggak jadi anaknya. Terus, next. Ini semua fakta ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah yang sebagian sudah dihapus, tapi sudah sempat dikumpulkan oleh BIN tadi, ya, Badan Intelijen Netizen tadi, ya. Nah ini sebenarnya nyaris. Kalau dia tambah sedikit, dia bisa kena pasal, ya. Mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya. Tapi ini masih belum, ya masih agak tipis. Lanjut, next. Nah dia pun mengatakan Pak Prabowo itu apa? Ada di situ. Lanjut, next. Pak Habibur Rahman juga dihina. Orang ini mukanya jelek banget ya. Lanjut, next. Kasihan capres yang anaknya fashion designer. Lanjut, next. Berita tentang tangan Pak Prabowo yang habis. Jadi Pak Prabowo itu habis pilpres, terus nunjukin tangannya. Apa komentar dia? Kasihan Omowo dalam materai, jadi nggak pernah nyelup lagi. Pikirannya tuh nyelup kemana gitu loh ya. Lanjut, next. Istri cerai anak, terus mau lebaran sama siapa? Gitu. Lanjut, next. Prabowo sebut 99 pas-pasan. Dia malah mengatakan tampangnya Pak Prabowo yang pas-pasan. Ya, lanjut, next. Mas Anies pastikan nakah masal, yang diserang Pak Prabowo lagi Wowo suruh ikut nikah masal. Lanjut, next. Kasihan Wowo, terus lanjut. Ini pada mau, ini. Ya, apalagi itu artinya ya. Terus lanjut. SBY juga diserang. SBY itu orang terbaper sedunia. Ya. Jadi Pak SBY juga harus tahu, yaitu serang juga oleh Bung Papa. Lanjut, next. Capres gak punya istri dan capres dengan banyak istri. Ya, waktu itu. Ya, lanjut, next. Nah, ini juga. Ini yang termasuk sering sekali diucapkan oleh dia. Jadi selain susu, dia nyerang ada 14 artis, termasuk salah satu yang paling sering adalah Syahrini. Lanjut, next. Nah ini juga menarik, ini juga bukti. Waktu itu disebut-sebut menyembunyikan anak pertamanya. Yang bilang Andi Arief. Tapi terus anak Buku Papa ini jawab, sini lonjing, gitu. Gua nggak ngumpet.
Ayo. Fufu Papa ini jawab. Ada yang sebut anak Jokowi, Fufu Papa yang jawab. Artinya apa? Ya udah jelas kan? Ya lanjut. Makin, nah ini Fadlizon diserang juga, real count Pak Prabowo menang, makin gendut aja tuh. Ya, lanjut, next. Ini nyinggung lagi, Mat jago pidato di kandangnya di hadapan penuh, matan Asia mengeong, gitu. Lanjut, next. Ini rasis. Ada saudara kita di Papua, ya, di Indonesia Timur, maaf, Novela Gerindra diteror lewat Facebook, dia jawab, kasihan rumahnya dibakar sampai gosong untuk kulit. Jadi bukan hanya soal apa penghinaan, bukan hanya soal porno, rasis juga. Lanjut, next. Nah ini banyak banget ya, saya nggak perlu bacakan. Ini saya kumpulkan yang ada kata-kata itu semua, KONTOL itu banyak banget. Ya, terus lanjut. Ini soal susu, banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus banyak. Ini yang kasar banget, mati lu. Pengen mati juga banyak. Lanjut, next. Korupsi juga ada ya. Lanjut, next. Nah ini KONTOL terus nyerang partai PKS, terus. Bodoh bangga. Ini susu lagi, ya. Terus. Nah saya hampir masuk ke analisis. Lanjut, next. Ini lagi KONTOL lain lebih dengan yang tadi. Jadi banyak banget kata-kata ini. Nah ini. Dia akses ke pornografi dan orang ini sudah tidak sadar lagi. Dia nulis di Fufafa, RedTube dan website-website semacamnya juga bisa diakses kemarin Jumat. Jadi sudah nggak kekontrol lagi orang ini kalau nulis. Ya. Dia nulis RedTube dan website. Apa itu website yang kayak RedTube? Lanjut, next. Nah, dia juga masuk sebuah forum yang lebih porn daripada kasus. Namanya Form Spring. ID-nya di form string Raka Gunarli. Jadi Raka Gunarli, kita tahu siapa dia, ya. Kenapa pakai ID Raka Gunarli? Ya, ini nama gue beneran Raka. Jadi dia ngaku nama benernya dia itu ada Rakanya. Siapa yang punya nama Raka di tengah-tengahnya? Lanjut, next. Dia juga masuk forum untuk porno untuk orang-orang Indonesia, namanya semprot.com. Nah itu. Masuk pakai akun Fufafa. Lanjut, next. Nah, teman-teman, ini agak kecil, tapi di sini kalau dilihat, inilah akses dia ke berbagai situs porno. Ada ke Spangbang, ada ke Scrat, ada RedTube, Xvideo, Mail, Chaturbase, sampai ke situs-situs Eropa Timur. Artinya, dia tuh sangat pintar kalau kata si cewek kemarin tuh. Oh iya, Fufafa memang pintar lah ya, pintar akses situs porno tuh banyak banget. Banyak banget tuh di RedTube, Chaturbase, Webster, Videos, Spangbang dan lain sebagainya. Ini kreatif sekali hiburannya Fufafa. Banyak hiburannya dia. Lanjut, next. Nah, inilah yang mulai saya menukik sekarang. Teman-teman, pernah dia kehilangan password. Dia nulis, aku gak bisa login Raka Gunarli. Cilipari dan Raka Gunarli terhubung. Karena dia nggak bisa login di Raka Gunarli. Tapi yang ngetik adalah Cilipari. Ya, lanjut, next. Pada saat yang sama, tahun 2014, kalau kita mau beli tab, itu harganya masih 8 jutaan. Siapa anak remaja yang bisa beli tab seharga 8 jutaan? Nggak banyak, apalagi di Solo. Fufafa dan Cilipari menuliskan hal yang sama pada tanggal yang sama. Akhirnya jadi beli juga, tapi tab yang warna putih udah pada ludes. Dia tulis di bawahnya, ini tab S untuk bonus Samsung Galaxy. Jadi dua akun yang sama menuliskan hal yang sama persis, yaitu Fufafa dan Cilipari. Bukan hanya ini, lanjut, next. Hal yang sama persis lagi, Fufafa dan Cilipari Catering. Yang satu, guys, sorry stupid question. Kalau mau beli gunting yang kayak di stick gunting di PIK, ini ahlinya PIK ada di sini. Ada di mana ya? Itu yang nulis pertama Fufafa, 3 November jam 8 pagi. Cilipari jam 11 pagi. Nulis hal yang sama persis kalimatnya. Kalau bukan dari orang yang sama, kalimatnya bisa sama persis, tidak mungkin.
Dan yang nulis pertama adalah Pufava. Kalau Cilipari yang nulis duluan, oke, mungkin Pufava niru Cilipari. Ini Cilipari yang niru Pufava. Lanjut, next. Ini paling menarik. Tanggal 11 November 2013, Menteri Koperasi UKM waktu itu, ya, Pak Syarif Hasan, itu punya acara di UNS, Universitas Negeri 11 Maret. Pesan cateringnya Cilipari. Saya tahu persis pesan cateringnya di Cilipari. Sudah saya cek ke sana. Pufava menuliskan esok paginya, saya berterima kasih dan bersyukur, soalnya acara kemarin pesan cateringnya, moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Cateringnya Cilipari yang berterima kasih Pufava. Ini tangan Tuhan ini yang menuliskan, ya, disembunyikan tapi muncul juga. Kita buka dulu. Lanjut, next. Nah, dia lupa pas mau nulis yang gayanya Pufava, dia pakai akun Cilipari. Kemripek Pak, bukan temem. Apa itu artinya? Kan kasar banget ini. Organ vital wanita. Tulisnya di Cilipari loh, bukan di Pufava loh. Tapi gaya penulisannya gaya Pufava. Lanjut, next. Nah, konfirmasi paling penting berasal dari orang namanya itu Joko Widodo, @Jokowi. Coba nulis, aduh, @Kaisang dan Cilipari. Jadi udah jelas kan, nggak bisa lewat lagi. Kalian ini jauh dari orang tua, sudah punya usaha sendiri, masih suka berantem yang rukun dong. Gitu. Karena waktu itu Kaisang menyerang Cilipari, ya. Say no to Markobar. Jadi yang mengamini akun itu termasuk orang namanya Joko Widodo. Lanjut, next. Saya sampai ambil kesimpulan, ini akunnya Gibran yang baru, ya. Gibran tweet, ini mulai tahun 2022. Ini makanya dia pakai akun yang lain, dia sudah mau menghilangkan jejak. Dia pakai Gibran tweet itu 2022. Lanjut, next. Tapi ada juga di sosial media itu anonimus, orang-orang yang tidak mau diketahui. Dia kemudian membuka data lengkap, dibocorkan. Lanjut, next. Dimasukkan. Jadi teman-teman, kalau kita kehilangan password, kalau kita nggak bisa buka lagi akun, maka kita punya satu kata yang namanya emergency rescue, emergency account. Emergency account dari Kaskus Pufava, menariknya adalah dimasukkan nomor handphone ini 62897 sekian 833 ini, dimasukkan Cilipari, masuk. Ciliparinya tahu kita siapa, nomor handphonenya kita sekarang. Ini netizen iseng masukkan nomor handphone yang dikenal dulu. Lanjut, next. Dan nomor handphone ini plus 827502823 itu namanya siapa? Gibran Raka Buming Raka. Ya. Bahkan disimpan dengan nama Syahrini, CS Syahrini. Artinya dia pernah ada orang menyimpan nomor ini sebagai orang yang mencari Syahrini. Ini kalau cowok-cowok tahu lah, ya. Artinya kadang-kadang orang kalau nggak dapat aslinya cari KW-nya. Iya, itu kehidupan malam itu. Ya, lanjut, next. Nah, ini teman-teman, biar jelas banget. Cilipari adalah akunnya Cilipari. Cilipari menurut aku gak bisa login neng Raka Genarli. Cilipari ngaku nggak bisa login Raka Genarli. Raka Genarli Prime ID di Pufava. Nama Raka, Twitternya RKBBRN. Kaisang pernah nulis selamat ultah untuk ibu sama Mas RKBBRN. Mereka sendiri ngakuin kalau diantara mereka tuh saling berkomunikasi. Ini tulisannya. Lanjut, next. Identifikasi lagi. Kasus bisa langsung pada ini. Ya. Jadi ini sudah kesimpulan. Saya kira udah. Ya. Ini udah kesimpulan. Ini kesimpulan. Artinya nih nomor handphone dan email tadi. Ini yang nomor-nomor tadi. Cilipari ada terhubung. Jadi artinya kalau ada orang bilang kita atau Roy Suryo itu hanya omong-omong saja, inilah buktinya. Ini bukti 100% kalau ini ilmiah. Nggak hanya 99,9. Lalu kan saya tekan dikit aja. Lanjut, next. Ini data-data dia. Ada di TPS, ada di nama lengkapnya. Lanjut, next. Yang paling menarik lagi, ini teman-teman yang
Store, GoPay atau Vovo, ketemunya namanya siapa? Ya Gibran, kalau nomor telepon itu. Jelas betul. Lanjut, next. Ini data dia, sama persis, lanjut. Nah, ini yang paling menarik. Dia pernah tidak mengakui nomor handphonenya. Bahkan nomor handphonenya disaru namanya menjadi Selamat. Dia lupa. Tahun 2020, ketika daftar wali kota Solo dengan KTP dia nulis dengan tangan dia sendiri. Nomor handphonenya adalah 089750 sekian-sekian belakangnya 33. Jadi semua bukti jelas. Lanjut, penutup. Next. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan bisa diubah-ubah oleh sekarang. Enggak, CEO Kaskus sudah mengatakan, mustahil orang mengubah-ubah itu sekarang. Kalau mendelete, ya. Lanjut, next. Nah, ini yang dilakukan sekarang. Jadi, di sini ada Mas Refli, ada Mbak Bu Fitri, ada nanti ada Mas Ferry, Pak Lukas dan kawan-kawan, Pak Abraham. Dia sekarang sedang melakukan kejahatan besar. Dia menghapus, tapi tidak seluruhnya yang dihapus. Saya sudah terangkan di podcastnya Mas Abraham Samad, yang dihapus itu isinya. Jadi kata-kata anak Jokowi sekarang dihapus sama dia. Jadi dia akses lagi. Lanjut, next. Tuh, anak Jokowinya dihapus. Dihapus. Tapi kita kan pernah nge-save yang asli, jadi terketahuan. Next. Terakhir, kenapa ini penting, Bapak dan Ibu? Ini sudah menjadi perbincangan, sudah menjadi kegaduhan nasional. Faktanya seperti ini. Jadi sudah dibicarakan menjadi perbincangan. Next. Dulu ketika jadi wali kota kegiatannya kayak gini. Ya. Next. Ini dengan pengakuan dia terhadap Syahrini tadi, setelah nggak sengaja pernah disampaikan secara guyon dengan Kaisang. Ketika ngobrol soal sepatu bekas, tiba-tiba dia bilang, sepatu bekas, pre-love Syahrini. Jadi alam bawah sadar dia itu sudah terpas. Terakhir, gambar terakhir. Nah, orang ini memang di tepi jurang. Gambar apa itu? Dajjal, betul. Cyclops atau Illuminati. Pernah digambar sama dia di warungnya Martabak Kota Barat. Tempat nggak mau dihapus, tapi akhirnya setelah didesak hanya dihapus. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Lukas, inti saya dengan presentasi tadi adalah bahwa selama ini isu atau kasus Fufafa itu sebagai starting point itu masih dikatakan, wah itu kan hanya omongan. Tidak. Sekali lagi, tadi Bapak Ibu sudah lihat, saya percaya betul dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Saya percaya betul kemampuan diri kita. Mulai dari tadi yang ada, mulai dari yang kecil. Kalau Ibu dan Bapak punya sosial media, ya, sampaikanlah suara ini. No viral, no justice. Jadi kalau ini diviralkan, kalau ini keluar dari suara Bapak dan Ibu, ini akan terus menggelombang. Semacam Garuda Biru yang juga kita keluarkan. Garuda Biru itu beberapa kali, tapi itu tidak akan cukup tanpa gerakan yang besar. Saya selalu mengatakan bahwa kita harus manunggal, kita harus bersatu. Tapi bersatu itu jangan tunggu-tungguan seperti kata Mbak Bibi tadi. Enggak. Semua muncul dari masing-masing. Tapi sekarang, insya Allah mulai dari hari ini, ibu-ibu dan bapak punya kepercayaan bahwa apa yang dilakukan, starting point-nya ya, bukan hanya soal bapaknya, tapi starting point-nya dari bapak itu yang paling mudah untuk dijalankan. Itu sudah ada. Dan faktanya jelas. Saya mempertanggungjawabkan tadi apa yang saya sampaikan tuh 1000% saya berani tanggungjawabkan. Dan itu silahkan dimultiplikasi, silahkan itu disampaikan kembali pada kita semua, manunggaling kita semua, jagat semua kita jadikan satu, ya. Jagat maya ya, jagat nyata ya, dan insya Allah Tuhan bersama kita, Allah SWT mendukung kita semuanya. Amin.